Kami dari kelompok 7 untuk pemenuhan mata kuliah ekologi sosial. Kami beranggotakan Maudi, Aneke, Dimas, Silvianita, dan Nadira. Ini akan memaparkan hasil wawancara dari 2 narasumber kami yang merupakan ODA. ODA itu adalah orang dengan HIV/AIDS. Ingin tahu selanjutnya? Simak liputan berikut ini. Saya akan memaparkan hasil wawancara kami dari narasumber kami yang berinisial YS. YS ini kelahiran tahun 74, berarti sekitar usia 42 tahun sampai sekarang. Narasumber terjangkit positif HIV sekitar bulan Desember tahun 2004. Kronologisnya pada saat SMP sekitar tahun 87, dia diajak teman-temannya untuk minum sama ngeganja. Kita tahun 92 dia mulai mencoba yang namanya heroin. Dosisnya itu dia makin lama makin tinggi. Tahun 96 dia tuh menggunakan sabu karena pendapat temannya untuk mengurangi dosis heroin itu dia menggunakan sabu. Karena kebutuhan dia untuk mengkonsumsi heroin itu semakin tinggi, jadi dia tuh ide sama temannya untuk ngamen buat nyari duit, gimana caranya tetap make tapi ada duit juga. Kita tahun 2002 dia ketangkep sama polisi pas lagi nggunain obat itu di bawah kolong jembatan. Yes ini dia yang masih memiliki keluarga tetap, keluarga utuh, rumah tinggal, orang tuanya dia dipanggil kepolisian. Polisi itu menyarankan untuk anaknya itu mau disel atau untuk direhabilitasi. Setelah ditangkap polisi pada tahun 2002, dia akhirnya memutuskan untuk memilih rehab di Semarang. Di rehab di Semarang sekitar tahun 2002 sampai 2003. Setelah program itu rehab itu selesai, dia diangkat menjadi staf sekitar tahun 2004. Pada tahun 2004 bulan Desember dia memberanikan diri untuk tes dia positif HIV atau tidak. Seminggu kemudian dia mendapat tes hasil ternyata dia positif HIV. Kemudian pada bulan Januari 2005 dia sakit selama 2 bulan, terus berbaring di kasur di rumah sakit sampai berat badannya itu turun drastis 20 kilo. Rehabilitasi, dia mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungannya, terutama dari ibunya sendiri. Ibunya selalu mendukung dia dari keadaan dia benar-benar jatuh sampai dia benar-benar sembuh. Dukungan itu menjadikan semangat dia untuk sembuh sampai sekarang. Narasumber kami yang kedua itu berinisial KN. Dia berusia 38 tahun dan dia juga LGBT. Dia positif HIV pada usia 23 tahun. Awalnya pada saat SMP tahun 1987 dia sempat coba-coba karena terpengaruh lingkungan. Dia awalnya minum minuman sampai akhirnya waktu SMA dia mencoba pakai heroin. Awalnya dia menggunakan heroin ini menggunakan oral, cuman dia mencoba untuk menggunakan suntik karena dia merasa tidak nyaman. Akhirnya dia balik lagi menggunakan oral. Lulus SMA, narasumber pindah ke Bali. Dia masih menjadi pecandu narkoba. Pada bulan Maret 2002, dia di sebuah acara yang sedang mengadakan tes HIV gratis. Narasumber mencoba untuk mengikuti tes tersebut dan ternyata hasilnya positif. Namun narasumber belum percaya bahwa dia benar-benar positif terkena HIV. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian dia diajak oleh pendampingnya untuk mengikuti tes di Sanglah di suatu klinik, dan ternyata hasil dari tes tersebut adalah tetap positif. Tapi narasumber tetap tidak yakin bahwa dia benar-benar terkena HIV. Sampai akhirnya dia kembali ke Bandung dan sempat mengikuti berkali-kali tes. Dan akhirnya pada tahun 2006 dia baru percaya bahwa dia benar-benar terkena HIV. Dari tahun 2002 hingga 2006 narasumber pun sempat di drop di sekitar tubuhnya itu tertumbuh jamur sehingga dia menyadari bahwa si HIV tersebut harus diobati. Hingga akhirnya dari tahun 2006 hingga 2010 dia rutin mengkonsumsi obat, dan pada tahun 2013 dia mencoba untuk tes HIV kembali dan ternyata virus yang ada di tubuhnya dia sudah tidak terdeteksi. Narasumber menjalani pengobatan, keluarga narasumber pun tetap mendukung dia agar dia bisa sembuh dari HIV-nya. Mereka bersyukur bisa berbagi dan mereka juga bisa menjadikan perjalanan yang kemarin sebagai pembelajaran untuk membagikan ilmunya terhadap oda-oda yang lainnya.
dan mereka juga bersyukur atas kesempatan kedua yang telah Tuhan berikan. Dan pesan mereka terhadap orang yang lainnya, jangan pernah menyesal dan tetap menjadi dirinya sendiri. Perasaan saat berinteraksi dengan mereka yaitu kami merasa salut terhadap semangat hidup mereka, dan kami juga merasa beruntung dengan posisi kami saat ini setelah mendapat cerita dari mereka bahwa dari setiap apa yang kami lakukan pasti ada resikonya, dan menyesal itu datangnya di akhir. Pendapat kelompok kami terhadap kedua narasumber tersebut adalah mereka sangat memiliki semangat hidup yang besar. Mereka ramah dan terbuka untuk berbagi cerita kepada kita. Mereka tidak menganggap kita seperti orang lain, sehingga dengan leluasa mereka menceritakannya. Kami pun berpendapat bahwa tidak selamanya ODH berperilaku tidak baik.